Kalau bisa pun memang yang premium. Dalam arti pilihan itu dari harga dari murah pun masih ada. Cari yang terbaik untuk kepala. Soalnya kepala itu nggak ada servis. Kalau premium itu bentuk bulatnya itu mengikuti ukuran kepala. Ya, 80% saya setuju. Ada helm Zoe harga 15 juta. Ada nggak kompetitornya yang harganya bisa di bawah situ lebih low tapi kualitasnya bisa disamakan? Ada, kalau menurut saya ya. Nah ini kalau KW misalnya ada orang jual murah itu oke lah KW gitu kan. Tapi mereka jualnya Di harganya harga asli. ya Allah. Aduh, ada customer waktu itu. Dia bawa arai. Om, beli di mana? Titip sama teman gitu. Kenapa? Dia udah tahu. Maaf Om, KW. Serius katanya. Hati tuh. Nih Om, dikasih tahu lah. Atau ada yang unitnya terbatas Om di Indonesia. Itu arai biasanya. Arai yang karbon. Dan harganya itu pun selangit. Kemarin Atau- aku dapat 90 juta. Doglang. 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 Satu arus. Jadi Tulang Podcast. Gue Wahyu Kibong sekarang lagi ada di Rider Spot yang ada di daerah Pondok Indah bersama Om Ade. Asik. Lagi apa ini? Ini lagi mau masang anti fog di helm. Ya, anti fog tuh jadi kalau lo di suhu yang dingin dia bisa nggak berembun. Jadi aman, lo nggak perlu usap-usap lagi tuh. Lo liatin aja cara pasang. Habis itu kita akan podcast ya, ngobrol ya. Habis itu kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ade tentang Rider Sport dan helm apa aja sih yang cocok buat kita. Sama tips memilih helm ya buat lu ya. Tuh. Oke, Om Ade, terus dulu kita. Halo Om Ade. Halo, Apa kabar Om Ade? Baik, sekali, baik. Kita lagi ada di Doglang Podcast. Ya. Dan sekarang kita lagi ada di Rider Sport North. South. South. Cabang mana nih Om? Cabang kedua dari Sedayu. Kita di Pondok Indah. Pondok Indah. Oke. Boleh cerita sedikit Om, Rider Sport ini apa Om? Nah, Rider Sport itu di bidang aparel. Tentunya di aparel motor. Jadi apapun jenis motornya bisa masuk ke Rider Sport. Dari helm, jaket, sepatu, glove mungkin yang dibutuhkan. Gitu, Pak. Tapi kalau lihat dari unitnya dia dominan helm ya Om ya? Betul, kebanyakan kita sekitar 70% lah jadi helm. Dan mayoritas itu helm premium. Premium. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol nih secara fungsi, model, dan tipe segala macam ke Om Ade Om ya. Siap. Ini soalnya Om Ade ini salah satu orang yang bantu gua nih Pi. Untuk pilih helm kemarin waktu mau touring pakai Dyna. Fishing. Pantes Fitting. banget nih kan. Bedain helmnya Simpson. Simpson. Istri pakai apa? Nolan berapa Om? Istri nolak 120. Flip 120. Kalau Simpsonnya apa Om? Flipson itu auto bandit jatuhnya. Auto Tipenya. bandit. Oh mau nanya tuh. Ya, siap Bang. Kemarin kan pas saya kesini tuh nyari helm tuh curhat-curhat sama Om kan. Ya, Om, helm yang cocok buat saya sama istri buat touring tuh apa gitu. ya betul. Terus Om kasih merek Simpson Ya, sama Nolan satu berapa Om? 120. 120. Kenapa merekomendasikan itu? Nah, pertama alasan saya itu pasti saya tanyakan apa yang motor kita pakai. Oke. Nah, jadi untuk apa sih sebenarnya itu untuk mencocokkan pada saat kita pakai helm dan motor itu sesuai gitu loh. ya. Ya kan? Jadi intinya kenapa saya ke Pak Wahyu itu kasih Simpson. Ya. Karena pakai Dyna. Nah, Dyna itu identik ke klasik. Jadi Simpson itu untuk Speed Bandit itu kerannya ke klasik Bang. Gitu. Nah, kalau ibu boncengan, nah memang kan pakai Nolan yang flip back tuh. Iya. Saya kasih kenapa? Pada saat itu biasanya cewek atau wanita pun nggak bisa namanya full face. Iya. Nah, ya kan? Iya. Dia itu pasti mau show off untuk pamer. Kadang pengen kayak gini juga Om. Selfie. Gitu lah. Iya kan. Karena ketika si Om Ade kasih Nolan 120 ya. Ya, betul. Istri itu langsung Masih senang. dipakai aku ini aja katanya Nggak gitu ya. siap yang lain lagi? Enggak mau ngatain padahal banyak ya Om Banyak Soe, pilihan. apalagi Om Arai, Soe, Arai gitu. Tapi dia pakai udah ini aja sih. Ya, Gitu. jatuh cinta ya. Ya langsung jatuh cinta.
Dan kemarin juga, Pi, kita pakai nih. Ya. Kan itu 3 hari 2 malam ya, Om. Dari mulai Celengsi menuju ke Cidaun, Cianjur Selatan, lalu melanjutkan lagi ke Braga besok hari, sampai akhirnya balik lagi ke rumah. Dia nggak ngerasa pegel sama sekali. Padahal kalau dihitung jam, banyak banget itu. Betul, 24 jam lebih. Lebih 24 jam. Iya, benar. Dan dia nyaman. Aman ya di kepala ya. Iya. Untuk ukuran cewek ya. Untuk ukuran cewek dan nggak pernah jarang pakai helm selama itu, dia nyaman banget gitu. Betul. Terima kasih loh. Makasih sama-sama Bang Tim. Terima kasih Rider Sport. Rider Sport. Makasih juga untuk rekomendasinya nih. Mungkin saya mewakili, mungkin saya juga nih awam terhadap helm nih Om. Ya. Kira-kira nih Om untuk cara memilih helm itu kan ada pertimbangan ya, brand, tipe, harga. Paling tepat tuh kita melihatnya dari sisi apa Om? Nah, mungkin yang jadi pertimbangan awal ya. Itu tadi mungkin yang pertama tadi Bang Wahyu, yang motor apa yang dipakai. Itu biasanya untuk menyesuaikan tadi. Terus kedua, mungkin saja mohon maaf, budget kita. Budget ya kan itu pasti. Itu menuntun seperti itu. Ketiga sendiri, kalau bisa pun memang yang premium. Soalnya apa? Nah, premium itu kan banyak pilihan nih Bang. Dalam arti pilihan itu dari harga dari murah pun masih ada. Di bawah 5 jutaan tuh masih ada untuk yang premium kan gitu. Nah itu mungkin saja untuk cari yang terbaik untuk kepala. Soalnya kepala itu nggak ada servis. Betul. Kan gitu. Bener nggak? Nah iya. Jadi itu yang jadi pertimbangan kita gitu loh. Kenapa kita ngambil ke premiumnya? Ya itu karena kita menjaga untuk kepala. Gitu. Kita sayang diri intinya. Iya benar. Gitu, walaupun ada asuransi, tapi kan momen crash itu shit happen bisa terjadi di mana-mana. Betul. Itu nomor satu sih. Betul. Benar-benar jadi nggak cuma sekedar mahal ya Om ya. Betul. Pasti ada kualitas di situ. Betul. Dan balik lagi juga itu pilihan lagi untuk masalah kenyamanan tadi juga. Kita pun kadang-kadang ya untuk yang mahal pun belum tentu nyaman di kita. Murah pun dalam arti di bawah 5 juta, di atas 3 jutaan, ya ibaratnya dari yang harga yang high-nya itu sendiri kita lebih nyaman dengan posisi itu. Nggak apa-apa kita pilih itu Bang. Gitu. Jadi memang itu tadi balik lagi untuk fitmentnya kayak Bang Wahyu kemarin. Coba fitment ini Bang dengan pilihan dengan beberapa ya kemarin Bang. Dan akhirnya pilihnya ke Simpson Bandit gitu. Nah juga saya penasaran ya Om, ini kan ada brand seperti Sui, Nolan yang kita tahu nih harganya tuh udah premium banget nih. Itu apakah memang sebanding Om? Sementara mungkin ada opsi nggak di bawah itu di brand-brand lain, tapi sekiranya masih apple to apple tuh secara kualitas gitu. Apakah memang harganya memang harus mahal gitu ya? Apakah sejauh itu terus kualitasnya memang sejauh itu juga gitu? Ya sebenarnya memang dari kualitas itu pasti menentukan dengan harga. Dan kedua biasanya brand yang sudah ada untuk awal itu biasanya mereka yang lebih menonjol dibanding yang baru-baru ini. Karena dari harga premium sampai bawah pun tetap ada. Ya tadi balik lagi Bang, masalah keuangan kita pribadi masing-masing. Itu. Belum lagi kalau lifestyle tuh ada istilahnya prestis ya. Prestis betul. Pakai brand ini ada prestisnya. Betul, Walaupun pasti. mungkin di sini juga banyak opsi ya, Meh. Betul. Yang jauh lebih murah pun belum tentu jelek kan jatuhnya. Benar. Masih bisa Bersaing lah menyamai, intinya. betul. Cuma balik lagi pilihan nih. Tapi ya itu tadi, saya pengalaman pakai helm yang kemarin saya beli di sini tuh ya terasa nyaman dan enak. Nah, alhamdulillah dengan posisi itu. Nggak pusing, nggak berat, nyaman ya. Jadi pas di kepala itu dia ngepas gitu dan kayak nggak ketekan gitu. Iya, betul. Terus di posisi pipi ini kita nggak yang Nggak ini neken nggak- banget kan. Di sini intinya apa pakai itu nggak ada rasa sakit lah. Iya. Sejauh itu dan nggak ngerasain sakit dan pegal gitu. Betul. Nah, Om, kenapa nih Om? Kayak helm nih yang prestige atau premium. Ya. Brandnya mungkin kita sebut ya, kayak Arai, kayak Sui gitu kan. Sui atau Soy? Soy. Soy. Bebas nih. Ya, Bisa sih bener deh. Untuk wilayah. itu yang dicari prestisnya kah? Orang pakai nih, nggak pakai. Wah, ini fashion gua nih harus pakai Soy nih. Atau memang untuk fungsinya gitu loh. Memang lebih bagus ketika amit-amit kita crash
dia benturannya lebih diredam gitu. Jadi fungsinya tuh lebih ke apa sih? Ya sebenarnya sih fungsi pertama sih memang pastinya itu keamanan sih Bang. Oke. Pasti itu dari bahan dengan harga segitu memang pasti berbeda. Ya. Berbeda dalam arti tekanan seperti apa kerasnya benturan itu dia akan bertahan. Nah itu yang kenapa itu lebih tinggi dan mahal lah intinya. Itu pasti hal seperti itu tuh, dijaga untuk si pabrik. Aplikasinya mau suwi mau are apapun yang memang mahal itu pasti mereka akan berpikir seperti itu dengan kekuatan berapa benturan berapa dan akhirnya misalkan pecah misalkan gitu di atas itu misalkan di bawah itu dia bertahan itu tapi di atas itu dia akan pecah itu pasti dengan posisi itu berapapun harganya itu pasti ada kekuatan plastiknya itu sendiri kan gitu. Karena sebelum dia di launching pasti dia kan udah uji betul. crash test dulu itu pasti ya Om. Betul dengan kekuatan dibanting ditekan gitu kan ya Om. Terus kedua ya mungkin prestis tadi kalau misalkan mungkin secara gengsi lah. Oh iya. Itu pasti. Aku juga sebagai orang yang dagang itu aku beberapa teman-teman ya enggak lah gue kadang-kadang gue suka dicekin sama temen gue kan gitu. Itu yang bikin itu brand itu ya akhirnya nonjol gitu. Nah itu. Kayak misalnya Bro Wahyu bawa soy, saya bawa Agivi lah ya. Padahal brandnya itu bagus juga gitu loh. Tapi AGP-nya yang pista lagi. Kalau mahal tuh. Masih di atas 20 juta. Mahalan helm. Mereka Mio J. Tapi banyak loh anak Mio Tiara. Sekarang iya. Nah, Mio, Vario. Ngomong dulu tentang helm motornya ya. Iya. Kalau memang waktunya pas. Nah itu dia. Terus juga mungkin ini kali ya ada gengsinya ya. Iya. Pasti gitu terus kita tongkrongan itu. Itu pasti. Sampai dibilang gak usah beli mendingan. Iya. Gantengan make. Parah ya kan? Pas dibuka zong. Mungkin kalau kita ke calon mertua bisa juga kali ya. Tapi gak usah dibuka. Assalamualaikum. Parah ini Pak. Parah ini. Ininya di mana? Dan sekali lagi kita ada di, kalau memang mau cari itu ada di Rider Sport ya Om. Ya. Di mana Om alamatnya Om? Alamatnya di Jalan Iskandar Shah nomor 8D. Oke. Di Pondok Indah. Pondok Indah. Cabang lain di Jakarta? Cabang lain kita ada di daerah Sedayu, Kelapa Gading. Oke. Itu bahkan itu pusatnya kita untuk di Sedayu. Oh, malah di sana ya? Malah di sana. Di sini yang kedua. Kalau kalian mau cari helm berkualitas dan prestis, jangan ragu-ragu keluarin duit buat kepala kalian, coy. Kepala tuh nggak ada servisnya ya Om. Betul, nggak ada partnya. Iya. Bukannya beli yang murah karena bagus, yang mahal yang bagus. Dan yang pasti yang asli. Ya asli. Oh di sini jamin ya Om asli Om. Amin. Keasliannya. Ada sport. Tapi nggak cuma helm juga loh. Ya di Rider Sport ini ya ada Parelnya. Jaket tuh yellow corn tuh. lengkap loh. Terus apa tuh yang merek Jepang tuh apa? Komine, Taichi. Oh Taichi. Hit Air, Iya. Yellow. Sarung tangan juga ada tuh sarung tangan. Dan kebetulan aparelnya juga kita kan enggak hanya sekedar buat fashion ya. Nah selain itu juga mereka juga ada namanya proteksi untuk di badan. Jadi dari bahu, dari lengan, dari back protector itu kita sudah lengkap kasih. Nah itu nanti Om, saya mau nanya lagi nih Om. Boleh Terkait helm lagi nih. Boleh balik lagi. Helm ini tuh terbagi jenisnya apa aja sih Om? Ya. Merek atau apa? Jenis ya tipe Jenis ya. tipenya. Oh Misalnya tipe ya. apa gitu. Oke. Di sini banyak tipe kayak model ke klasik. Ke klasik itu kita ada di half-face-nya. Opsinya merek apa aja Om? Yang Opsi tersedia, Om? untuk half-face kita ada di Origin. Dari apa? Dari mana Om? Italia. Italia. Origin Italia. Ada Bell dari Amerika. Bel Amerika, Terus ada HJC dari Korea. AJC Korea. Terus ada Shark. Osa. Shark karbonnya kita juga ada. Oke. Terus yang half-face-nya yang klasikan itu sementara itu kayaknya. Oke. Selain klasik Om. Kita buat daily mungkin harian half-face-nya. Yang ada visor pastinya. Itu juga ada pilihan di Suzuki Cross kita ada. Di HJC tipe i31 kita juga ada. Terus ada tipikal buat touring, modular touring. Oke. Modular touring kita juga beberapa tipe. Di Suzuki Neotech 3. Terus Origin juga kita ada.
sama di Bell juga kita ada. Bel ada. Terus ada touring adventure, yaitu pastinya dia berbeda dengan touring biasanya. Ibaratnya dengan tipikal yang di helm. Itu pasti ada adventure itu ada namanya topi. Tuh. Itu untuk menunjukkan biasanya sih memang akhirnya itu memang itu buat adventure. Identitas saja ya. Untuk fungsi itu ada pasti ya. Ada. Nggak mungkin dia Ada. dibuat hanya sekedar identitas. Betul, Nggak mungkin itu ya. ada. Sebenarnya pet itu untuk menghalangi matahari pada saat dimakan. Itu dia. kira kalau nyungsep itu Pet duluan. kadang suka gini kan, gitu kan. Kebati muka duluan tuh. Jadi terhalang sama pet. Nancep pet duluan. Cuma bahaya juga sih nancep. Apa kan? Salah lagi. Salah lagi kita. Ini fungsinya kita nanya. Ya. Supaya lebih jelas ya. Benar-benar. Ada lagi nggak sih Om tadi? Tadi terakhir tuh itu ya. Itu racing kali ya, yang model racing ya. Ukuran racing memang dia biasanya tuh kalau mau yang enteng biasanya tipikal yang karbon. Kita punya Alpine Star namanya Supertech R10. Nah, itu yang terbaru kita baru masuk. Terus kita di sini juga ada Just One Carbon, dia juga enteng buat spotnya gitu. Tapi secara standarnya memang buat race itu memang di Alpine Star. Alpine Star, terus Pista, AGV Pista itu ya. Itu udah standarnya. Dua itu aja ya. Sama MT, sama MT itu juga karbon memang udah standarnya sih race. Nah Om, untuk tips Om, cara mengetahui kalau helm ini enak di kita ini, apa sentuhan pertamanya kah, misalnya pas masuk, terus size-nya baiknya gimana, nah itu gimana, memilih dan cocok buat kepala kita. Betul. Ya, jadi gini, untuk tip mungkin pada saat memilih helm, itu biasanya pertama kita ada ukuran kepala, biasanya itu kayak model fitting gitu ya. Nah, itu biasanya ada lingkaran kepala kita itu berapa. Nah, tapi biasanya orang Asia untuk Indonesia sendiri yang saya pahamin itu biasanya naik satu size di atas kita punya lingkaran. Misalkan saya nih lingkaran di 56, 57 lah, berarti kan harusnya saya di S. Tapi dengan kenyamanan di S itu jauh beda dengan di M. Nah, di S itu saya merasa sakit, mungkin di rahang kah, atau di kepala kejepit kah, kayak gitu kan. Nah, saya punya harus ada loose sedikit untuk posisi di kepala. Gitu. Jadi harusnya memang mesti di atas ataupun memang ngepas lebih baik. Karena standar Jepang itu memang dia harusnya memang lebih fit di body kita kepala, jadi buat megang banget gitu. Itu sih sebenarnya yang pada prakteknya kendalanya kalau terlalu pas juga malah menyiksa ya. Betul, yang tadi kejepit tadi di rahang kah, di kepala kah. Kecuali mungkin buat racing gitu ya. Benar fit gitu ya demi keamanan. Jadi saya balik lagi untuk di size di up-nya. Itu untuk buat orang daily. Daily Tapi kalau untuk race diwajibkan itu yang harus yang fit. dengan ukuran. Betul, setuju itu. Oke, terus ada lagi selain ukuran kepala? Beban beratnya Ya gitu. pasti itu beban yang di kepala itu biasanya kalau kita udah setengah jam dengan posisi bobot 1 kilo lebih, misalkan 1,8 aja, itu seberapa jam, setengah jam kita udah merasa berat, pegel lah. Berarti idealnya paling berat berapa? 1,5 lah maksudnya, lebih enak, lebih lebih dari itu ya? Iya, Bisa ya? Iya, kalau bisa. Oh, itu yang membedakan tuh. Bobot beratnya helm bener. Sama kalau nggak salah, kalau premium itu gimana yang lo bilang? Bentuk bulatnya itu mengikuti ukuran kepala. Ya. Kalau Bukan busanya. Ya, kalau helm nggak non premium itu, setahu saya Om, koreksi kalau saya salah nih. Kalau helm premium itu jadi mengikuti bentuk kepalanya kita. Betul. Tapi kalau helm tanda kutip non premium, dia malah busanya yang mengikuti bentuk muka kita nih, kepala kita. 80% saya setuju. Soalnya gini, pada saat di bawah premium, mungkin ada beberapa merek lah ya. Itu satu batok untuk semua size. Itu mainan size-nya di busa. L, S, M itu di situ. Iya. Jadi satu batok itu udah semua. Jadi kalau misalkan abang beli satu, bekas saya nih, saya 3M. Abang pakai double XL, udah tinggal beli busanya aja. Jadi secara ininya itu sama ya Om. Iya. Cuman bedanya hanya busa. Betul. Kalau premium Udah fit. sebatok-batok yang Sebatok-batoknya ya.
Jadi ukurannya ya Om ya, Betul. ukuran helmnya ya. Tuh, paling mereka kalau yang premium tuh biasanya dua size, M sama L sama, cuma beda di ketebalan busa. Tapi XL dengan double XL pun akhirnya berbeda. ML sama, XL sendiri, double XL sendiri. Itu yang premium yang menentukan. Gitu. Bedanya itu ya. S nggak ada dong. Ada sendiri, kecil banget. Lebih kecil. Kecil bodinya. Oh gitu. Makanya ngefit ke badannya ngikut. Iya. Bahasa kita tuh lepas gitu. Iya. Jadi kalau pas di ngaca kok enak gitu. Dilihatnya pun masih enak. Proporsional lah. Sesuai lah. Itu bedanya guys. Ya, jangan sayang duit kalian. Helm yang mahal. Sayang kepalanya guys. Lagi spot ya. Kalau bisa beli sama. Betul. Ya. Bisa. Oke, nih Om. Jujur nih Om. Nih kalau ada helm Sway harga 15 juta. Ada nggak kompetitornya yang harganya bisa di bawah situ lebih low, tapi kualitasnya bisa disamakan? Atau mungkin ada nggak di sini opsi lain gitu? Terlepas dari orang ngejar prestis ya. Prestis betul. Ya mungkin sementara kita ada kalau menurut saya ya. Yang sekarang itu di Origin yang baru. Itu namanya tipenya Pista. Oke. Itu prestisnya kayak lah masih di bawah 3 juta. Tapi dengan standarisasinya itu lumayan bagus. Oh, oke. Gitu. Bisa lah Masih bisa bersaing lah. bersaing. Di sini ada ya, Om? Ada. Dan itu kita baru masuk. Itu Tersedia. tipenya Pista dari tersedia. Itali itu ya. Itali, benar. Kita bicara fungsi ya. Fungsi. Fungsinya sama. Itu Ya. sama. Gitu. Nah, jadi di Rider Sport ini nggak hanya sekedar memaksakan beli mahal ya Om. betul, ya. betul. Ini ada opsi nih. Nanti Om Ade juga merekomendasikan nih. Baik lagi kan budget kita di berapa? Betul. Ya. Ada nih yang segini, tapi bagus juga kok. Gitu. Ya. Dan Dan origin nyaman itu ya, Meh. Betul, Origin. Origin tuh. Cakep sih emang. Belum lihat. Ganteng banget Dan tuh itu bahan pakai juga itu. enteng tuh ya, Pak. Ganteng itu helm. Cuma 3 koma ya. Iya. Iya, gitu. Iya kan. Lu yang warna apa bro? Warna color. Gue putih aja deh. Kayak motor gue. Terus standar helm untuk bisa masuk ke Rider Sport tuh ada nggak Om? Standar yang bisa dijual di sini gitu? Iya betul. Ya itu tadi balik lagi ke premium paling ya. Premium yang sama yang high. Bottomnya merek apa? Yang ada di sini ya pastinya yang kadang kita jual kayak AGV. AGV yang K1 lah minimal. Kasarnya seperti itu. Range harga? Rehasnya 3 jutaan. Mas. 3 jutaan. Dan paling high-nya Om, paling mahalnya di sini Top gimana? price-nya Topnya di sini 30 juta. apa tuh Om? Alpinstar. Supertech R10. Itu 30 juta. Karbon udah. Karbon. Oh, karbon ya? Karbon. Terus katanya juga anti ini kalau Anti glare lah. kena benturan nggak bisa langsung pecah. Betul. Bentuknya Rumah baret tuh. aerodinamis ya. Aerodinamis berarti Nanti untuk kamu koreksi kalau saya salah ya. Betul, Om. betul, betul. Oh gitu ya? Anti scratch lah dia. Sesuai lah ya. Sesuai banget lah ya. kayaknya kebutuhannya untuk speed ya Om. Speed benar. Aerodinamis gitu ya. Iya bentuknya gitu. Memang buat speed dia. Sama buat kolektor yang memang suka sport. Ah gitu. 30. 30 juta. Terus banyak juga loh infonya buat kolektor juga ya Om? Ada betul. Kolektor Sekedar kemarin koleksi sempat gitu ada ya? yang ngambil 3 kok gitu. Oh gitu. Dengan tipe yang dengan sama atau beda tipe, beda corak sorry. Oh, beda tipe corak. sama, beda corak. Atau ada yang unitnya terbatas Om di Indonesia. Ada. Itu arai biasanya. Arai yang karbon. Dan harganya itu pun selangit. Ya Langit intinya itu range berapa Om? kemarin Atau- info dapat 90 juta. Wow. Cuma ada berapa di Indonesia? Cuman 1 apa 3 itu. Apa sih? 90 juta. Iya. investasi kali Pi? Investasi. Di mana ya? Gimana kalau helm arai kita karbonin? Carbon stiker. Om Ade, ya tadi kan kita udah banyak jenis-jenis. Ya, ya. Ya kita mau tahu nih, Om Ade sebutin mereknya apa aja yang ada di Rider Sport dari yang low price sampai yang top Yang high. top tier-nya lah. Ibaratnya gitu. Di Rider Sport tuh emang sih banyak pilihan lah. Dalam arti dari brand pun kita banyak pilihan. Ya. Kita dari sini kita punya Axis, tipenya mereknya untuk helm. Terus ada MT helmet. Ya. Terus ada Bell, ada Origin itu sendiri. Oke. Terus ada HJC, ada Sui, ada Arai, ada Alpinstar untuk baru masuk, Scorpion kita ada, Nolan pun kita ada, Shark pun kita ada.
Jadi price dari bawah sampai atas tinggal pilihan. Balik lagi gitu. Untuk harga bersaing atau relatif tapi dijamin keasliannya. Relatif dan asli dijamin keasliannya. Dijamin pokoknya itu Dijamin ya. keasliannya. Kita main original. Original. Iya, kita nggak ada yang KW-KW. Nggak ada KW-KW. Iya sih, malu sih kalau cerita. Dan kalau kalian punya helmnya udah nggak dipakai, tanda kutip asli, Iya. bisa juga dijual di Rider Spot ya. Bisa, kita bisa tukar tambah trade in lah. Gitu. Bisa trade-in juga di Rider Spot. Tapi harus yang asli ya. Betul. Tapi emang brand-brand premium ini ada palsunya Om? Ada, Yang beredar? kayak GV banyak. Tapi bisa kelihatan Om. Kelihatan. Itu dari busa, dari bentukan busa aja kalau misalkan kita paham dengan posisi helm yang asli enggaknya itu kita paham, Bang. Posisi asli dengan bahan aja udah berbeda. Beratnya juga. Beratnya juga, betul. Dari catnya pasti itu berbeda. Corak gitu ya. Corak hampir mirip. Oh, corak hampir mirip. Tapi catnya itu Oh, terkadang tebalnya, pudarnya kan kayak gitu. Nah ini kalau KW misalnya ada orang jual murah, itu oke lah KW gitu kan. Tapi mereka jualnya harga bagus juga atau memang Karena harganya? kan orang jahat. Oh itu yang jahat. Sebenarnya kalau murah kan kita udah bisa nebak. Ya, kan? oh ini KW. Tapi kalau di beda sejuta misalnya, Iya. tapi dikasihnya KW kan jahat. Iya, itu, iya. jahat Waktu itu itu. sampai teman yang teman sendiri kan ada customer waktu itu. Hah? Dia bawa arai. Bawa arai. Nah ternyata dia pemain arai. Om beli di mana? Titip sama teman gitu. Ya kita nggak mau nyebutin Iya, lah iya, ya. oke. Beli sama teman gini. Kenapa? Dia udah tahu. Maaf Om, KW. Waduh, Serius katanya. hati tuh. Nih Om dikasih tahu lah dari catnya memang agak sedikit mana, dari busanya juga mau gimana. Mungkin itu asli, tapi mungkin pergantian dari dalam bahan itu. Mungkin saja seperti itu gitu loh. Ini titip tuh maksudnya just tip kali ya? Just tip, betul. Tapi dengan cat aja udah berbeda kan? Udah Om? berbeda. Nggak cuma hanya busa aja Betul, kan? betul. Nah, itu udah banyak banget tuh lihat dia lihat ini udah KW Om. Enggak Itu tuh. Makanya lu mesti kesini kalau beli. Iya. Dijamin ori ini. Iya beda juta bahkan 5 juta tapi rugi. Ya Jadi kan? itu di harganya harga asli. Ya Allah. Aduh. Oke lah, maksudnya Kasihan gini, ya, wah, kasihan. maksudnya gini Om, kayak tadi nih, cat nih. Catnya oke, tapi dalamnya nggak sesuai, mungkin bisa dibilang kan memang dalamnya yang diganti kan. Bisa Tapi jadi. kalau ini kan tadi catnya juga Iya, nggak sesuai dengan iya, standar arai iya, gitu betul, kan. betul. Kasian banget itu ya. Beda, harganya pun hampir sama atau sama? Sama dibilang. Harga baru jatuhnya. Itu dikasih harga asli bro. Asli, Iya. bener. Sakit Wah, hati itu sih. kadang-kadang sakit ya, hati. itulah balik lagi manusia. Ya manusia ya. Jangan niatnya seperti gimana lah. Itulah fungsinya kita tanya-tanya Om Ade itu. Iya. Biar teman-teman di sana kadang kan punya duit itu kadang dipunya-punyain ya Om ya. Iya, Pengen iya, beli iya. gitu Iya. udah Buat dikumpul-kumpulin nabung-nabungin. ketipu. Iya, Itu tuh yang kesian tuh. Om, tips and trick Yap, buat semua tipe orang kan beda-beda. betul. Diwajibkan nggak kayak saya nih yang size-nya lumayan kecil, Betul. udah nggak gede lagi. Jadi begitu nyampe rider spot nih, terus lu tiba-tiba ya, kayaknya lu Win cocoknya pakai modular nih. Ya, Apa ditanya dulu? Kan tadi dibilang Ruwai, oh tanya motornya dulu nih. Betul. Tapi kan dengan motor pasti kan ada berat badan juga nih. betul. Ya. Atau Gitu. dia motornya macam-macam di rumah. Macam-macam di rumah gitu loh. Tapi gue pengen punya satu helm yang premium nih. Betul. Bisa dipakai semua. Kira-kira menurut lo apa? Nah, jadi mungkin tip ya pertama memang pasti yang kita lakukan itu pasti kita nanya untuk cari helmnya apa. Oke. Kedua untuk motor apa. Ketiga misalkan tadi pilihannya misalkan gue cuma tiga motor nih, tapi gue pengen satu yang premium dengan posisi dual purpose kah? Ya. Nah seperti itu kan. Banyak pilihan bang di sini. Intinya kita cari kebutuhan memang kita butuh kayak modular. Modular itu ada dua jenis juga. Modular itu untuk touring atau sport touring. Itu kita ada. Nah sport touring itu kita punya di brand MT helmet. Kita punya itu modular dan bentukannya seperti sport. Gitu. Kedua Kelihatan mana Om di sini Om? di bawah. Oh, di bawah ya. Nanti kita bisa shoot gitu. Terus kedua kalau misalkan memang benar pure buat touring ataupun memang nggak betah namanya full face, modular itu diperlukan. Karena pengapnya pada saat modular itu bisa ada udara yang masuk.
Gitu. Iya sih, modular untuk saat ini pilihan yang bijak ya. Iya, bijak. Ya, Bisa mungkin dapat fullnya, bisa dapat halfnya tuh. ya tipsnya ya balik lagi ya kebutuhan kita masing-masing aja. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Kalau untuk tip khusus ya mungkin saya nggak ada ya. Tapi tip memang balik lagi kebutuhan masing-masing untuk seperti apa, harian kah, touring kah, seperti itu. Kalau touring lu yang sukanya performance, lu diwajibkan pakai yang sport touring. Tuh. Gitu. Tapi kalau touringnya lu lebih ke santai, adventure lihat pemandangan, pakainya modular yang Yang biasa seperti itu. aja. Nah, secara data nih Om, dari customer riders ini, model apa yang paling laku Om? Semua Bang. Saya bingung. Rata? Oh. Karena ya itu tadi balik lagi, mohon maaf ya, itu mungkin keuangan atau memang desain dari posisi motor kayak gitu. Jadi balik lagi lah, intinya kita juga pun tidak bisa memaksakan untuk lo harus beli yang mahal, lo harus beli yang murah. Ya, mohon maaf, aku nggak pernah seperti itu gitu. Jadi itu balik lagi akhirnya ke pilihan. Pribadi masing-masing juga. Ya, Kita hanya menyediakan pilihan ya. Betul. Betul. Oke juga ya. Oke, tapi di Rider Sport range-nya itu dari 2 juta ke atas ya? 2 juta ke atas. Dari Sampai 30 tuh tadi tuh. Sampai 30 juta. Tapi juga ada promo-promo Om. Nah, kebetulan kita lagi promo nih. Oke, mantap. Seru. Kan yang pengen didengarkan promo nih. Itu saya juga pengen dengar promonya nih. Promonya apa nih? Nah, kita di setiap pembelian helm origin terutama yang pertama itu ada dari origin helmet itu ada promo namanya hadiah Spekta. Dari origin itu ada hadiahnya ya saya sebutkan itu iPhone Pro Max 17 E30 Sena emas batangan. Berapa gram Om? Kurang lebih 1 kalau nggak salah. Wow, itu Dapat udah. beberapa voucher lah. Nah, terus dari Rider sendiri punya Spekta Rider itu setiap pembelanjaan 3.500.000 Om berhak untuk bisa ngikutin Spekta Rider itu nanti akan diundi di tanggal 15 Juli kalau nggak salah. 2026. 2026. Hadiahnya Om? Nah, hadiah lucky draw langsung pada saat yang kita promosikan itu Om belanja helm, jaket, sepatu. Nah, itu Om berhak dapat namanya lucky draw. Hari ini pun Om bisa dapat hadiah tanpa zong. Tanpa zong. Jadi nggak ada tuh, Anda belum izin. Iya. Ada. Coba lagi, beli lagi ya. Ada. Agar. Atau yang ditarik video wow. Ada tulisan lagi hati-hati. Nah, itu berlaku pembelanjaan di offline, online, website. Pertama pastinya. Oke. Emang ada websitenya juga Om? Ada. Websitenya apa Om? Radarsport.co.id. Oke. Catat ya. Dan Dan di Rider Sport website itu juga dapat diskon juga ya. Lagi ada promo udah dibuktikan sama Bro Wahyu. Oh iya, udah. Harga store sama website bedanya murah ya. Lebih murah. Beda lumayan nih waktu itu. Dan mereka tetap melayani Om ya. Melayani. Kalau kita lihat store, beli lewat website bisa ya. tetap Bisa. kita lihat. Itu udah dibuktikan nih sama Bro Wahyu. Lumayan selisihnya lumayan. Oh iya Om, kemarin kan aku sempet sama istri tuh sepasang beli intercom ya. Iya, betul. Merek apa itu Om? Kemarin Sena ya Om? Sena E30. E30 ya Om? Oh. Berarti selain helm, ada apa lagi Om? Aparel. Terus intercom. Intercom. Kita ada. Terus holdernya untuk tempat GPS di motor kita ada. Itu ada. Nah, betul. Rompi. Terus jaket-jaket pasti kita ada. Sepatu tangan, sepatu. Terus model-model intercom tuh mereknya banyak Om? Banyak. Kebetulan sini kita banyak pilihan dari Jabre, Retouch merek-mereknya, terus Sena, Pektok itu sendiri kita ada. Banyak pilihan. Tapi menarik tuh kemarin yang Sena berapa? E30 ya. Dari harga. Kita juga sempet ya coba cari-cari, ternyata paling murah juga di Riders. Betul. Paling murah. Beda selisihnya juga masih lumayan kalau di harganya. toko lain. Itu kualitas bagus ya kemarin udah coba ya. Kemarin saya coba ya itu cerita. Saya kan kemarin beli intercom itu sama helm kan untuk touring sama istri kan. Jadi sepanjang jalan itu
nggak noise ya. Ya. Jadi jelas, suaranya jelas, jernih, terus juga nggak suara knalpot Harley kan kenceng ya. Jadi itu pun nggak ganggu masuk ke pendengaran atau yang lain gitu. Dan mesnya itu juga bisa di cut off ya Om? Cut off, betul. Ya, jadi orang lain tuh nggak bisa asal masuk ya. Betul. Dengan di Tapi ini kejadian ke Bang Wahyu kemarin. Ya, karena memang belum ditutup kan. Karena di open. Fungsinya open dan grup ya. Betul. Iya. Grup itu bisa grup tuh. Tapi kayaknya gue seneng deh kalau orang masuk. Terus begini, terus juga pas pemain masuk tuh kita kan kaget ya. Kok ada suara di luar kita nih berdua kan. Akhirnya saya diam aja sama istri kan. Dan itu suaranya jernih loh. Mereka dan suara knalpot mereka juga nggak kedengar. Suara angin pun nggak kedengar. Terus akhirnya istriku itu ketawa. Akhirnya mereka kedengar kan, ini botol. Akhirnya mereka tutup tuh. Kayaknya langsung dimatiin itu sih. Langsung di cut off. Ya. Ada tuh intercom sini dipasangin juga Om ya. Kita semua pasangin ya. semua. Wah lengkap lah sinilah. Kalau untuk pilihan-pilihan intercom banyak kan Om? Banyak. Dari mulai tadi apa? Sena. Ada Sena, Retouch, Spektok, Jabre kita ada. Dengan harga pun pasti beda-beda ya? Relatif. Bapak-bapak touring ya. Mulai tuh ganti tuh yang koper Yang soalnya aduh berisik. Bisik di kuping. Thank you. Aja itu dia jadi lagi. Nonton Jerry. Thank you. Kayaknya harus dipensiunin deh. Sama kalau yang low price itu kan Ya. dia volumenya nggak bisa dinaikin. Oh iya. Kenceng banget. Apa ya kalau Eric King lewat tuh? Wah, dari sepanjang dari belakang sampai ke depan itu suaranya kayak putus-putus. Ini motor di mana sih? Ya, motor di mana sih? Gitu kan. Om Ade, Ya siap. sekarang kan lagi musimnya, saya juga nggak tahu nih sekarang musimnya apa dari dulu, apanya saya yang ketinggalan. Lagi di musimnya touring. Oke, banyak banget nih. Tips and trick dong Om buat orang touring. Selain helm, apa aja Om yang harus dipersiapkan di rider spot? Yang pertama selain helm apa lagi? Siap. Kira-kira Om. Jadi untuk touring itu memang nggak hanya sekarang aja. Dari dulu pun memang udah musim touring. Ya, oke. Dari beberapa varian motor lah, apapun motornya dan komoditas apapun lah. Ya, betul. Sebenarnya kalau misalkan memang tipsnya, ya mungkin jaga kondisi pertama. Kedua, dengan aparel yang kita butuhkan itu semua harus safety. Dari pala, badan, kaki, sepatu. Itu mesti. Soalnya apa? Memang, maaf kalau untuk touring itu pakaiannya itu nggak nyaman. Seriusan nggak nyaman. Itu kayak robot kita pakai. Oh, nggak nyaman Nggak ya? nyaman. Percaya deh. Tanya 2-3 orang pasti jawabannya sama. Oke. Karena apa? Pada saat kita pakai helm yang lumayan ya ibaratnya modular agak sedikit agak berat. Ya. Badan sini semua protektor. Protektor semua ya. Dan itu pasti kenyamanan tuh kurang Ya. pergerakan kan. Dari sini waterproof itu agak berat itu mesti selamanya. Karena apa? Satu hal kita protektor itu yang kita butuhkan. Itu aja. Sampai sepatu Om ya. Sepatu kita harus ada protektor. Dan itu semua ada di rider. Ada. Tinggal pilih saja. Tinggal pilih saja. Belanja langsung touring tuh dari sini. Berikut TikTok. Betul. Oh iya. Selain buat komunikasi juga bisa buat dengar musik. Dengar musik. Tapi disarankan juga jangan terlalu keras-keras guys. Karena kan tetap harus kita dengar aturan, dengar motor di belakang. Ya klakson. Iya. Atau besok kita sebelum berangkat Ciwidey ke sini dulu. Beli perlengkapan langsung berangkat. Ya lagi. Tapi istri kayaknya gak boleh tahu. Ya lagi. Iya betul. Tapi bukannya lebih baik minta apa? Maaf. Bilangnya ini helm berapa? 1.500.000. Satu kecil. Tetangga ada yang nawar 2 juta. Kasih. Oh iya. Beli 30 juta. Ini untung lo 500.000. Gitu ya. Langsung nangis gitu. Nangis bombe. Dijualnya di sini juga. Iya. Tetangga itu ngebeli 2 juta, balikin ke sini ya. Itu nggak sama helm ini. Tuh banyak. Tapi tenang, di sini bukan penadah. Nah. Jadi nggak mungkin kalau mereka udah tahu ini kayaknya punya helm Wahyu deh, win-win deh. Ya. Pasti dia akan telepon dulu kan Om, nggak mungkin.
Jadi aman. Karena setiap customer yang datang juga semua akan didata ya. Ya, didata. Ya, gitu. Pasti Jadi remote mereka perform. akan tahu helmnya apa aja, apa yang dibeli. Ya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba helm lo hilang, tiba-tiba pasti ada di sini nih akan hubungin lo dulu. Ya, ya. Karena kan sering banyak, tapi disclaimer ya Om, Ya. kalau helm mahal dipastikan lo jangan sampai ditinggal. Sayang. Kalau Betul. bisa, sarungnya tetap dipakai. Betul. Oh, iya Untuk tuh. menjaga lah itu. Tuh sarung dibawa terus tuh benar tuh. Gitu. Karena kalau jatuh itu lebih susah, bener gak sih Om? Betul. Kalau jatuh tuh, kayak misalnya ada gompal gitu, Mm. Merusak. mengatasinya tuh rusak tuh gimana tuh Om? Ya paling satu hal di repaint. Kalaupun baret, Rider Spot bisa repaint? insya Allah kita bisa bantu. Oh, bisa bantu juga. Tapi kita bantu. Tapi jangan kan ditinggal, Pi. Sekarang kemarin aja nih. Helm itu kan pulang dari sini beli itu. Ya. Kan ditinggal di dalam mobil. Ya. Kita mau makan nih. Ya. Nah, makan kan sebenarnya kelihatan juga dari Iya, kaca kan. iya. Tapi di pinggiran jalan Transjogi itu, kita khawatir loh, Pi. Karena di dalam mobil, jangan sampai ini nanti dipetakan aja lagi. Diambil. Mereka mungkin tuh, ih, lumayan. Tapi mending dibawa-bawa gak sih Mas? Ya, Mas, tapi kan- Norak deh biarin. Ya, kan maksudnya ini- Daripada hilang. Ini kan di dalam mobil kan. Iya sih. Oke kan kalau yang sering kita bawa kan mungkin kalau kita pas naik motor gitu kan. Mungkin kita bawa lah. Ini kita di dalam mobil aja dekat, deg-degan. Rasanya pengen saya bawa. Deg-degan sambil makan. Padahal kalau anak tidur tinggalin Iya. anak tidur tinggalin di mobil gitu. Helm khawatir kita. Iya. Sampai diperbudak helm. Benar. Sampai diperbudak helm. Tapi akan bakal diperbudak sih. Lagi 30 juta. 30 juta. 90 juta nggak mungkin nggak diperbudak. Mungkin, enggak. Mungkin. Oke, aman ya? Aman. Oke deh. Gitu aja kali Om Ade. Ya, siap, Terima Om. kasih banyak kasih atas juga. informasinya, tips-tipsnya ya. Amin. Ya, semoga bermanfaat buat Amin. teman-teman di luar sana. Ya. Oke, thank you Mas Ade. Terima kasih Thank you, Om Ade. abang-abangku. Terima kasih Om Terima Ade. kasih. Sama-sama abang-abang. Terima kasih Om. Sami-sami. Terima kasih nih kopi. Gas. Sini dapat kopi. Sampai ketemu. Rider Spot dan balik lagi di Dokalang Podcast. Bye.